Komisi Pemilihan Umum, Kepala RSPAD Gatot Subroto, yang kami hormati, petugas penghubung bakal pasangan calon presiden dan juga wakil presiden, jajaran pimpinan RSPAD Gatot Subroto, Bapak Ibu pejabat struktural dan juga fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini Jumat 27 Oktober 2023 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum, rapat penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 oleh RSPAD Gatot Subroto kepada Komisi Pemilihan Umum dimulai. Mengawali acara, langsung saja kita akan menyaksikan bersama proses penandatanganan serah terima berita acara penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Untuk itu kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari dan juga Kepala RSPAD Letnan Jenderal TNI Dr. A. Budi Sulistya untuk menuju ke meja penandatanganan di atas panggung. Mohon berkenan penandatanganan berita acara serah terima. Ya, berkenan untuk ditukar dan dilanjutkan dengan penandatanganan. Berkenan untuk diangkat map penandatanganan tersebut akan ditunjukkan kepada rekan-rekan media. Sesi foto bersama. Baik, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya penyerahan. Kami akan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 oleh RSPAD Gatot Subroto kepada Komisi Pemilihan Umum dan disaksikan langsung oleh petugas penghubung bakal pasangan calon. Untuk itu kami mengundang anggota Komisi Pemilihan Umum untuk bisa bergabung naik ke atas panggung. Kami mengundang Ketua Komite Medik, Direktur Pelayanan Kesehatan, Kepala Instalasi Pemeriksaan Kesehatan, serta perwakilan Kolegium RSPAD untuk bisa naik ke atas panggung. Kita akan bersiap langsung untuk penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan. Untuk perwakilan dari Kesekretariatan berkenan kepada Deputi Bidang Dukungan Teknis, Bapak Ebert Takawima, di atas panggung. Ya, VLT Deputi Administrasi. Dan selanjutnya kami akan mengundang penghubung bakal pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Berkenan Bapak untuk bisa naik ke atas panggung. Kita akan bersama menyaksikan secara satu persatu. Kita akan pertama untuk petugas penghubung bakal pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama ini dia penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar disaksikan langsung oleh petugas penghubung bakal pasangan calon. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada petugas penghubung bakal pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kami silakan untuk bisa ke tempat semula.
Ya, ini dia, kita saksikan secara bersama. Selanjutnya kami akan mengundang untuk petugas penghubung bakal pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Berkenan Bapak untuk bisa ke atas panggung untuk bersama-sama kita saksikan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan. Ya, disaksikan secara langsung. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah dia penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan juga Wakil Presiden Mahfud MD, dan disaksikan langsung oleh petugas penghubung bakal pasangan calon. Mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya petugas penghubung bakal pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, kami silakan kembali ke tempat semula. Terima kasih. Dan kami akan mengundang kembali petugas penghubung bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka untuk berkenan untuk naik ke atas panggung untuk menyaksikan secara langsung penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah dia kita saksikan bersama penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, dari saksikan langsung oleh petugas penghubung bakal pasangan calon. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih. Boleh beri aplaus untuk semangat kita setelah mendapat penyerahan hasil pemeriksaan hasil kesehatan, dan selanjutnya kami silakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mendapati tempat duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin, bersama sambutan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. A. Budi Sulistya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Republik Indonesia beserta seluruh komisioner yang kami tidak sebutkan satu persatu, yang kami hormati saksi atau dari masing-masing bakal pasangan calon Capres dan Cawapres, tim pemeriksa dan hadirin serta rekan-rekan media yang kami banggakan. Yang pertama, puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kami tim pemeriksa telah melaksanakan surat keputusan dari KPU Republik Indonesia nomor 1377 tanggal 17 Oktober 2022, ulangi 23, berkaitan dengan penunjukan RSPAD sebagai pelaksana pemeriksaan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia untuk pemilu tahun 2024. Begitu menerima tugas, kami laporkan kepada Ketua KPU dan Komisioner bahwa kami menyusun tim pemeriksa. Pengharapan tim pemeriksa ini harus profesional, independen, dan dapat dipercaya. Sehingga
Yang pertama, kami juga bersurat ke Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyertakan kolegium yang diperlukan, perwakilan dari kolegium yang diperlukan untuk menjadi tim pemeriksaan. Demikian juga dari BNN dan Himpunan Psikologi Indonesia. Dengan demikian, tim ini ada banyak komponen, tim dokter dari RSPAD, tim dari kolegium dan dari BNN serta dari Himpunan Psikolog Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan kami juga bersyukur mengucapkan alhamdulillah bahwa semua tahapan dilaksanakan dari tanggal 21 Oktober sampai dengan 26 Oktober 2023. Hasil sudah kami serahkan kepada Ketua KPU Republik Indonesia dan beliau yang akan menyampaikan kepada publik berkaitan dengan hasil pemeriksaan. Demikian sambutan saya, sekali lagi terima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkah dan perlindungan untuk melanjutkan tahapan pemilu berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hashim Asyari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan RSPAD Gatot Subroto, yang saya hormati Ibu Bapak tim pemeriksa kesehatan bakal calon presiden dan wakil presiden, yang kami hormati para anggota KPU, yang kami hormati liaison officer pejabat penghubung dari masing-masing bakal pasangan calon yang berkesempatan hadir pada hari ini, pimpinan kesekjenan, para deputi, kepala biro, kepala pusat yang berkesempatan hadir, teman-teman jurnalis. Pertama-tama adalah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan rahmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, kita dapat di sini bersama-sama dalam rangka untuk penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim pemeriksa kesehatan kepada KPU. Tentu saja pada kesempatan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pimpinan RSPAD Gatot Subroto yang telah bersedia, berkenan dan memberikan fasilitas layanan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih pada tim pemeriksa kesehatan yang telah menjalankan tugas sebagaimana yang kami minta tolong, minta bantuan untuk memeriksa kesehatan bakal pasangan calon presiden wakil presiden untuk pemilu 2024 ini. Dalam situasi ini memang bukan kompetensi KPU, dan sebagaimana diketahui oleh perundang-undangan bahwa yang memeriksa adalah tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU. Kepada teman-teman di Sekretariat Jenderal, kami ucapkan terima kasih karena atas jerih payahnya untuk menyiapkan ini semua, komunikasi, mengkoordinasikan mulai ketika kita menyusun regulasinya, menyusun juknisnya, sampai kemudian pada tingkat pelaksanaan. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan partai politik atau pejabat penghubung dari partai politik, gabungan partai politik yang berkesempatan hadir atas kerjasama koordinasi kita selama ini, dan semoga kita berjalan dengan baik koordinasi kita
dalam penyelenggaraan pemilu ke depan, terutama untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi menurut undang pemilu ditentukan bahwa salah satu syarat bakal pasangan calon adalah mampu. Jadi bunyinya bukan sehat tidak sehat, tapi mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, serta tidak terdapat penyalahgunaan narkotika. Sehingga dengan begitu itu menjadikan ukuran untuk tim pemeriksa mengukur kesehatan sampai pada kesimpulan dua, apakah mampu atau tidak mampu, dan kemudian yang kedua adalah terdapat penyalahgunaan narkotika atau tidak. Jadi ukurannya itu. Dan selanjutnya hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani oleh semua para ahli yang telah memeriksa, dan kemudian berdasarkan kemudian tim pemeriksa membuat kesimpulan tentang dua hal tadi, mampu atau tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian yang kedua, terdapat atau tidak terdapat penyalahgunaan narkotika. Itulah yang kemudian sudah dirumuskan oleh tim pemeriksa kepada hasil pemeriksaannya, dan kemudian telah diserahkan kepada KPU sebagaimana kita saksikan bersama-sama. Nanti hasilnya seperti apa kami lihat dulu, dan nanti akan kami sampaikan di forum konferensi pers di depan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi membantu kami untuk pemeriksaan bakal pasangan calon, sehingga sudah didapat hasil yang itu nanti akan dijadikan salah satu syarat pemenuhan syarat bagi masing-masing bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian sampai di sini, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan kita langsungkan foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu bisa berdiri dari tempat duduknya masing-masing, sedikit merapat di sisi tengah. Kita akan melakukan sesi foto bersama menghadap ke panggung. Ya, kita foto bersama. Bapak Ibu mohon sedikit merapat ke tengah. Bapak Ibu di sisi kanan dan sisi. Ya pemirsa, tadi baru saja kita menyaksikan secara bersama-sama bahwa dari pihak RSPAD Gatot Subroto telah menyerahkan hasil dari pemeriksaan kesehatan dari paslon Capres tahun 2024 kepada KPU. Dan demikian Breaking News bersama saya Nata Arman. Selamat menyaksikan program berikutnya. Cek. Ya pemirsa, hasil tes keseluruhan pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden telah diumumkan. Pengumuman dilakukan usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden terakhir yang menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis kemarin. Dua pasangan sebelumnya, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah lebih dulu menjalani tes kesehatan.
Dengan demikian, ketiga pasangan paslon telah menjalani tes kesehatan yang menjadi salah satu syarat pendaftaran Capres dan Cawapres di Pilpres tahun 2024. Dan pemirsa, sampai dengan saat ini kami masih menunggu terkait dengan konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak KPU terkait dengan hasil dari pemberian pengecekan kesehatan yang diberikan dari RSPAD Gatot Subroto kepada KPU. Dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pengecekan kesehatan sendiri merupakan salah satu syarat untuk melakukan kelanjutan dari Pilpres tahun 2024. Dan hasil tes kesehatan seluruh pasangan bakal calon presiden wakil presiden akan diumumkan. Pengumuman pun akan dilakukan usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden terakhir yang menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Kamis pekan lalu maksud kami. Kemudian dua pasangan sebelumnya, Ganjar Pranowo, Mahfud MD dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar sudah lebih dulu menjalani tes kesehatan. Dan pemirsa, sampai dengan saat ini kami masih terus menunggu terkait dengan keterangan dari KPU terkait dengan hasil yang tadi sudah diberikan dari pihak RSPAD Gatot Subroto kepada pihak KPU. Dan pemirsa, kita bergabung ke Komisi Pemilihan Umum untuk mengetahui terkait dengan kelanjutan dari pemberian hasil dari tes kesehatan dari paslon Capres-Cawapres tahun 2024. Kaget. Nggak boleh. Sudah siap semua? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman jurnalis. Sebagaimana kita ketahui pada hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, telah dilaksanakan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim pemeriksa dari RSPAD Gatot Subroto terhadap para bakal pasangan calon. Selanjutnya kami persilahkan pimpinan RSPAD Gatot Subroto untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sesuai dengan surat keputusan KPU nomor 1377 tanggal 17 Oktober 2023 yang lalu, di mana kami RSPAD Gatot Subroto memperoleh mandat untuk menjadi pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk pemilihan umum
tahun 2024 kami telah melaksanakan mandat tersebut. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 untuk pasangan Bapak Anies dan Bapak Muhaimin. Kemudian hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 untuk bakal pasangan calon Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD. Dan Kamis tanggal 26 Oktober 2023 yang lalu kami memeriksa bakal pasangan calon Presiden Wakil Presiden Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Hasil-hasil pemeriksaan tersebut sudah kami lakukan rapat secara sidang pleno, sehingga kami sudah memperoleh sebuah penilaian hasil pemeriksaan, dan secara legal formal hari ini saya sudah menyerahkan kepada Ketua KPU Republik Indonesia untuk menjadi bahan pertimbangan dan pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya. Prinsipnya seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KPU bahwa pemeriksaan ini tujuannya untuk menilai apakah bakal calon tersebut mampu atau tidak serta bebas dari penyalahgunaan narkoba untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden jika terpilih nanti. Prinsipnya demikian, saya kira. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan, dan mungkin ada hal yang mau ditanyakan? Terkait kondisi garis besar mungkin sudah di lapas pun secara umum kondisi kesehatan seperti apa Pak? Dari simpulan pemeriksaan hari. Nah, nanti secara detail Ketua. Secara garis besar masing-masing memiliki hasil pemeriksaan kesehatan yang tidak ada kendala berkaitan dengan kesehatannya, ya, baik itu kan kesehatan fisik maupun rohani, ya, jasmani, rohani, dan juga tidak didapatkan penyalahgunaan narkoba pada semua calon. Ya. Terima kasih. Ada sekalian, sebagaimana dokumen hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan pada KPU, kami sudah memeriksa bahwa semua pasangan calon, semua bakal pasangan calon pada kesempatan pertama yang hadir di kantor KPU mendaftar, dan juga konsekuensinya kemudian kesempatan pertama untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, yaitu Mas Anies Baswedan dan Mas Muhaimin Iskandar. Itu menurut hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa yang pertama, hasil pemeriksaannya mampu untuk menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kedua, kesempatan kedua yang hadir didaftarkan di kantor KPU, yaitu bakal pasangan calon Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Demikian juga konsekuensinya pemeriksaan kesehatan pada giliran kedua. Hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim pemeriksa yang disampaikan kepada KPU disimpulkan bahwa dua bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ini dinyatakan mampu tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian kesempatan ketiga, bakal pasangan calon yang hadir didaftarkan ke KPU adalah bakal pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Demikian juga maka konsekuensinya untuk pemeriksaan giliran ketiga adalah beliau berdua itu. Hasil pemeriksaan terhadap bakal pasangan calon ini oleh tim pemeriksa dinyatakan bahwa bakal pasangan calon mampu untuk menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang kedua dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua hasil pemeriksaan in detail dilampirkan kepada KPU melampiri dari surat keterangan dari tim pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon yang telah dilakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Baik. Ya pemirsa, itu tadi pengumuman hasil tes kesehatan seluruh pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. KPU menyatakan bahwa ketiga paslon lolos tes kesehatan dan seperti kita ketahui bersama ketiga paslon menjalani tes kesehatan pada pekan lalu. Dan hasil kesehatan pun seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah diumumkan. Pengumuman dilakukan usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang terakhir menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Kamis lalu. Dan dua pasangan sebelumnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Caimin sudah lebih dulu menjalani tes kesehatan. Dan demikian breaking news bersama saya Nata Arman. Dan kita sehingga dari durasi waktu mulai 14 Desember 2022 penetapan partai politik sebagai peserta pemilu sampai dengan nanti memasuki tahapan kampanye, partai politik diperbolehkan untuk bersosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan dirinya. Satu-satunya yang kemudian membedakan antara kampanye dengan sosialisasi adalah tidak ada ajakan untuk memilih dirinya. Nah, sekarang ini untuk pemilu presiden tahapannya adalah masih pada masa pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi sampai dengan nanti penetapannya adalah 13 November 2023. Sehingga sekarang ini sebetulnya kalau untuk disosialisasikan mereka kan belum sebagai peserta pemilu. Jadi sebagai peserta pemilu. Jadi kami menyarankan nanti untuk menyampaikan sosialisasi tentang bakal pasangan calonnya siapa diusulkan oleh didaftarkan oleh gabungan partai politik yang mana nanti setelah atau sejak penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu presiden yaitu 13 November 2023. Soalnya setelah itu atau sejak saat itu 13 November 2023 sudah bisa disosialisasikan karena sudah pasti ada kepastian tentang siapa peserta pemilunya untuk pemilu presiden wakil presiden. Hanya saja masa kampanye kan nanti baru dimulai 1 hari kemudian tanggal 23 November 2023. Jadi ada masa sosialisasi lah, masa jeda antara penetapan pasangan calon presiden wakil presiden mulai 13 November sampai 23 November. Dan nanti pengundian nomor urut bakal pasangan calon akan dilakukan pada 2023. Jadi kalau mau menyampaikan itu, saya kira kalau lebih baik menunggu sampai dengan ada kepastian siapa bakal calon yang ditetapkan dan juga nomor urutnya. Gitu. Kalau untuk pendukung mas, pendukung udah mulai rame-rame. Ada ibarat kepada pendukung baca pres, capres. Jadi di undang-undang itu dikenal ada yang namanya tim kampanye ya. Oleh karena itu tim kampanye itu kan harus kita rujuk. Kampanye itu apa sih? Sehingga siapapun kelompok masyarakat yang menjadi tim kampanye, tim macam-macam itu mestinya oleh bakal pasangan calon didaftarkan kepada
KPU sebagai bagian dari tim kampanye supaya semuanya ada yang menjadi penanggung jawab. Mas, di PKPU 19 kan persyaratan calonnya itu masih calon presiden paling rendah berusia 40 tahun di PKPU. Ini gimana Mas dengan Mas Gibran yang mendaftar di usia 36 tahun? Yang membacanya kan mestinya sebagaimana rumusan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya, bahwa salah satu syaratnya adalah umur paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang untuk pengisiannya melalui pemilihan umum atau pilkada. Sehingga dengan begitu sesungguhnya kalau ada orang yang sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah yang itu pengisiannya melalui pilkada, ada ketentuan kan, kalau kepala daerah aktif itu harus menyerahkan surat surat persetujuan dan surat izin cuti dari presiden. Dan surat itu yang disampaikan oleh bakal calon wapres Mas Gibran sudah disampaikan kepada KPU untuk sebagai salah satu dokumen persyaratan. Tapi hasil dari hasil nanti yang disampaikan oleh sidang etik itu seberapa besar pengaruhnya terhadap konstelasi pasangan calon nanti? KPU itu yang diperhatikan adalah amar putusannya atau putusannya. Soal yang lain-lain bukan menjadi ranah KPU untuk membuat penilaian. Mas, kalau buruknya misalnya menjadi cawapres, apakah bisa diganti tengah jalan? Kami belum bisa memastikan sekarang ya. Nanti kan masih kita verifikasi dulu. Kalau menurut ketentuan undang-undang, kalau ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat masih bisa diganti sampai tanggal 13 November. Iya. Iya, tapi kan penetapannya nanti jadinya siapa itu ujungnya 13 November. Oh, itu berarti sebelum tanggal itu. Soal rencana PKPU ke DPR gimana? Sudah lanjut? Revisi ke PKPU. KPU sudah mengirim surat konsultasi ke DPR. Tanggal berapa? Ke DPR sendiri tanggal berapa? Kami sudah ngirim surat. Oh, belum ada tanggal dari belum. Pak, itu PKPU-nya apakah sudah dikonsultasikan ke Dewan Komisi 2 DPR ini, Pak? Ya Allah, barusan kan saya sampaikan suratnya minta konsultasi sudah dikirim. Itu kemungkinan akan ada digugat lagi nggak Pak kalau misalnya oleh DPR? Saya nggak tahu ya Mbak. Mas, soal putusan kemarin dari DKPP bahwa Ketua KPU ada pernyataan keras soal caleg 30% perempuan itu gimana? Tanggapan dari PSR? Ya, sebagai teradu ya saya menerima. Apa Mas makna dari putusan kemarin? Soal caleg perempuan. Hanya yang buat putusan Mas. Enggak, bagian kan Mas Agus. Ya peringatan kan supaya saya nggak mengulangi lagi. Masalah. Cukup ya? Oke, terima kasih.